Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, hari ini buat Bookset episode 15. Lalu dia membagikan timun itu kepada warga, lalu mengajak warga untuk ke hutan timur, ke rumahnya Kancil, membawa beragam panenan yang akan digunakan sebagai modal kerja ya sehari-hari mereka makan, dan memberinya bibit, mengajarinya untuk cara menanam mentimun meskipun dengan jumlah air yang sedikit. Nah, berbulan-bulan kemudian Kancil pengen dong apa yang terjadi di hutan timur, di tepi hutan timur yang dulu pernah dia tolong begitu, karena dia memang senang berbagi. Ternyata di hutan timur itu, di sana para penduduk itu ada yang berhasil menanam timun, ada yang tidak. Dan beberapa penduduk itu memagari sumber air dan tidak mau berbagi. Bahkan timun-timun itu dipagari juga. Beberapa penduduk kelaparan, beberapa penduduk itu bermewah-mewahan. Si Kancil datang merus pagar-pagar itu. Dia ingin niat baiknya untuk berbagi itu juga dilakukan hal serupa oleh orang-orang itu. Mereka harusnya berbagi. Kenapa mereka malah membuat pagar? Dan karena dia merusak, orang-orang kemudian menangkap dan menuduh bahwa Kancil ini akan mencuri timun. Ceritanya begitu. Lalu kemudian dia ditangkap, mau disembelih sama Pak Tani. Lalu malam harinya dia berdoa, dia bersenandung. Lalu teman-temannya dari hutan timur itu datang membuka jalan air. Sampai akhirnya di pagi harinya itu ada sungai yang besar dari arah hutan timur melewati para penduduk, sehingga penduduk bahagia. Tapi penduduk itu tidak tahu dari mana sebenarnya sungai ini berasal, dan dia juga tidak tahu bagaimana nasib Kancil selanjutnya. Mereka udah lupa. Ceritanya begitu. Bagus kalau detail satu persatu. Nah, aku ingin sampaikan di sini tuh tentang sebuah peran ya. Aku mengambil cerita Kak Ayu ini tentang bagaimana mendesain peran kepahlawanan baik diriku pribadi maupun keluargaku tengah kehidupan masyarakat yang membebek dan manipulatif. Kenapa peran diri dan keluarga? Kalau kata siapa itu, Kishimi dan Koga, berani tidak disukai, bahwa masalah itu diantaranya dia dari teologi Adler ya, teori psikologi Adler, bahwa problem utama itu memang dari hubungan interpersonal. Nah, ini sama kan, Kancil itu mengalami masalah ketika dia berbagi tapi orang lain itu tidak berbagi seperti yang dia lakukan ya. Kan gini ya, kalau golden rules itu kan kita melakukan sesuatu sebagaimana orang lain itu ingin diperlakukan gitu ya. Tapi orang lain, kita tidak bisa memaksa orang lain itu untuk melakukan seperti yang kita lakukan begitu. Ini pelajaran dari Kancil. Kita nggak bisa mendikte orang untuk melakukan seperti apa yang kita inginkan. Meskipun kita punya niat baik, tapi akan sangat naif jika kita berharap orang lain melakukan hal serupa kepada kita. Saya berkata kepada anak-anak bahwa masyarakat kita itu sisi negatifnya ada dua nih, membebek dan manipulatif. Kalau kata Simon Sinek, manipulatif itu tidak ada why. Mereka tidak punya alasan, sehingga mereka itu begitu mudah disetir oleh politik, begitu mudah disetir oleh kondisi ekonomi, sosial, dan sebagainya. Karena mereka tidak punya why. Mereka tidak memulai segala sesuatu dengan alasan yang kuat. Mereka tidak memiliki alasan kehadiran. Yang kedua, membebek. Aset termahal bagi bangsa kita atau masyarakat kita saat ini bukan tentang diskusi, literasi, bukan seperti ini. Tapi aset terbagus, terbaik itu adalah relasi networking. Dulu ya, saya memutuskan untuk masuk ke ITB dan meninggalkan stan saya. Itu karena saya berharap adanya relasi dan networking melalui kawan-kawan alumni di ITB. Dan memang itu yang benar-benar saya rasakan. Jadi dalam masyarakat kita aset termahal itu relasi ya, relasi. Kalau punya relasi dengan orang itu apa-apa kayaknya gampang gitu. Ini ada di buku, tapi saya belum baca semuanya. Bukunya David Logan, Tribal Leadership, bahwa beberapa suku bangsa itu termasuk Indonesia, aset termahalnya itu adalah relasi, sehingga semua orang itu berpikir bagaimana memberikan relasi. Sedangkan kalau dari Kancil ini, justru dari Kancil dan juga dari berani tidak disukai yang Ichimi Koga dan
Kishimi dan Koga ya. Itu masalahnya itu adalah ketika kita keliru mendefinisikan hubungan interpersonal. Dan bagaimana, kan gini ya, naifnya itu kita selama ini diberitahu, atau saya juga menyadari selama ini diberitahu, khairunas anfa'uhum linas, sebaik-baik kamu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Akhirnya saya berusaha untuk memberikan manfaat sebanyak-banyak kepada orang lain. Nah, orang lain itu sebenarnya siapa? Saya nggak bisa mengontrol, saya nggak bisa mengelola. Termasuk ini, saya berbagi di Facebook, ya, apa yang saya baca, apa yang saya alami, apa yang saya diskusikan dengan keluarga saya bagikan. Tapi sebelum saya anfa'uhum linnas, saya berkata dulu, khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Kata Rasulullah begitu. Artinya saya berbuat baik kepada keluarga saya. Jadi sebelum saya cerita ini, saya sudah sampaikan kepada keluarga saya. Karena itu yang paling utama, itu yang paling penting. Itu. Jadi kalau kita berbicara tentang dampak terbesar dari diri kita, keluarga kita itu dari diri kita itu sebenarnya di keluarga kita. Kalau kepada orang lain kita nggak bisa mengontrol gitu. Nah, apa yang terjadi pada Kancil? Kancil sebenarnya gitu kan. Yang menyelamatkan dia, yang membantu dia, yang setia pada dia adalah keluarganya di hutan. Ketika dia berharap manusia-manusia itu berbuat baik sebagaimana dia berbuat baik, dia hanya akan kecewa gitu. Itu sebenarnya. Jadi dia belajar hal yang penting gitu. Masyarakat yang manipulatif, serakah ya, manipulatif yang tidak punya alasan ya, mereka pokoknya apa yang paling untung aji mumpung ya. Kemudian membebek apa kata orang dia ikut, semua bilang tidak punya sisi ego dan individualitas